AI menganalisis data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren, tantangan dan peluang. Meskipun Total Supply Chain Visibility menawarkan banyak manfaat, implementasinya juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti biaya investasi yang tinggi. Implementasi teknologi baru membutuhkan investasi yang signifikan. Ketersediaan data yang berkualitas. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghambat analisis. Perubahan perilaku organisasi. Karyawan perlu beradaptasi dengan perubahan proses kerja. Namun, dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya keberlanjutan, peluang untuk membangun rantai pasokan yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan semakin terbuka lebar. Kesimpulan, dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, perusahaan yang mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi, ketanggapan, dan keberlanjutan akan memiliki keunggulan yang signifikan. Total Supply Chain Visibility adalah kunci untuk mencapai keseimbangan ini. Dengan mengintegrasikan teknologi dan membangun kolaborasi yang kuat dengan mitra bisnis, perusahaan dapat membangun rantai pasokan yang tangguh dan berkelanjutan. Operasi berkelanjutan adalah pendekatan yang berfokus pada pengelolaan proses produksi dan distribusi secara efisien dan ramah lingkungan. Konsep ini tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang. Operasi berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan karyawan melalui kebijakan yang lebih baik dan lebih adil. Perusahaan yang mengadopsi prinsip operasi berkelanjutan berfokus pada 3 dimensi utama, yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Line, TBL. Dimensi ini mencakup keuntungan, profit, manusia, people, dan planet. Menciptakan keseimbangan antara ketiga faktor ini adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dalam bisnis. Selain itu, prinsip utama dari operasi berkelanjutan adalah penggunaan sumber daya alam yang efisien, inovasi berkelanjutan, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi. Prinsip utama operasi berkelanjutan. Mari kita bahas lebih lanjut tentang prinsip-prinsip utama operasi berkelanjutan. 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Prinsip pertama adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Dalam produksi, kita seringkali menghadapi tantangan pemborosan bahan baku, energi, dan air. Operasi berkelanjutan menekankan pentingnya menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengurangi pemborosan. Ini mencakup penggunaan bahan baku yang dapat didaur ulang atau yang memiliki jejak karbon rendah. Dengan mengurangi pemborosan, perusahaan tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Inovasi berkelanjutan operasi. Berkelanjutan juga menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk dan proses yang lebih ramah lingkungan. Inovasi ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan teknologi baru untuk mengurangi emisi karbon hingga menciptakan produk yang dapat didaur ulang atau memiliki masa pakai lebih lama. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sambil memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. 3. Keberlanjutan sosial dan ekonomi. Selain keuntungan finansial, operasi berkelanjutan juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Sebuah perusahaan yang menerapkan operasi berkelanjutan harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan karyawan. Ini bisa berupa peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan yang mendukung,
seperti upah yang adil, kondisi kerja yang aman, serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Keberlanjutan sosial dan ekonomi memastikan bahwa perusahaan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak. 4. Triple Bottom Line, TBL. Seperti yang telah disebutkan, konsep triple bottom line adalah alat untuk menilai keberlanjutan suatu bisnis melalui 3 dimensi utama: profit, people, dan planet. Profit, keuntungan. Dalam konteks ini, profit bukan hanya diukur berdasarkan laba finansial saja, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang positif terhadap lingkungan dan masyarakat. People, manusia. Mengutamakan kesejahteraan sosial, perusahaan yang berkelanjutan memperhatikan kualitas hidup karyawan dan masyarakat di sekitar mereka. Planet, berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Perusahaan yang bertanggung jawab harus mampu mengurangi dampak negatif terhadap planet kita, baik itu melalui pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, atau pengelolaan limbah yang lebih baik. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar, sekarang kita akan melihat bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi operasional berkelanjutan dalam praktik. Ada beberapa langkah utama yang harus diikuti untuk mencapai keberlanjutan dalam operasi bisnis. 1. Analisis lingkungan. Langkah pertama dalam implementasi strategi berkelanjutan adalah melakukan analisis lingkungan yang menyeluruh. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai dampak operasional terhadap lingkungan dan mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam analisis ini meliputi mengukur jejak karbon, menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh proses produksi dan distribusi produk. Ini termasuk emisi yang berasal dari penggunaan energi fosil, transportasi, dan proses produksi lainnya. Menganalisis penggunaan sumber daya. Seberapa banyak energi, air, dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi? Apakah ada cara untuk mengurangi konsumsi sumber daya tersebut? Menganalisis penggunaan sumber daya ini adalah langkah pertama untuk mengidentifikasi peluang efisiensi. Menilai limbah yang dihasilkan. Limbah dari proses produksi bisa memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menilai sejauh mana limbah tersebut dapat dikurangi, didaur ulang, atau dikelola dengan cara yang lebih ramah lingkungan. 2. Optimalisasi proses. Setelah melakukan analisis lingkungan, langkah berikutnya adalah optimalisasi proses. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengurangi penggunaan energi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi limbah. Beberapa cara untuk mengoptimalkan proses produksi meliputi menggunakan energi terbarukan. Perusahaan bisa mengganti energi fosil dengan energi terbarukan seperti solar atau angin untuk mengurangi jejak karbon. Penggunaan energi terbarukan bisa mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Menerapkan teknologi efisiensi energi. Menggunakan peralatan yang lebih efisien energi dan sistem pengelolaan energi otomatis dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Memperkenalkan proses produksi yang ramah lingkungan. Menggunakan bahan baku yang dapat terurai secara alami atau bahan baku daur ulang untuk menggantikan bahan baku konvensional dapat mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi.
3. Kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan. Strategi operasional berkelanjutan juga membutuhkan kolaborasi yang erat dengan pemasok dan pelanggan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasokan berkelanjutan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah mengajak pemasok untuk mematuhi standar keberlanjutan. Perusahaan harus memastikan bahwa pemasok mereka mengikuti standar keberlanjutan yang ketat, seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan pengurangan limbah dalam proses produksi. Membangun hubungan yang lebih transparan dengan pemasok. Kolaborasi yang transparan dapat membantu perusahaan dan pemasok untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Mendidik pelanggan mengenai pentingnya produk berkelanjutan. Perusahaan perlu memberikan informasi kepada pelanggan tentang manfaat produk yang ramah lingkungan dan bagaimana produk tersebut dapat membantu mereka mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa studi kasus yang menggambarkan bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi operasional berkelanjutan. 1. Perusahaan X mengurangi limbah produksi dengan material daur ulang. Perusahaan X adalah produsen barang konsumsi yang menghadapi masalah dengan volume limbah yang tinggi. Limbah ini sering berakhir di tempat pembuangan akhir, berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Strategi: perusahaan ini mulai menggunakan material daur ulang dalam proses produksinya untuk menggantikan bahan baku tradisional yang lebih mahal dan tidak ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga mengimplementasikan pemilahan limbah di fasilitas produksi dan bekerja sama dengan perusahaan daur ulang untuk mengelola sisa-sisa material. Hasil: limbah produksi berhasil dikurangi sebesar 30%, dengan bahan baku daur ulang yang digunakan mencapai 40% dari total bahan baku yang digunakan. Perusahaan juga berhasil menurunkan biaya bahan baku dan memperoleh sertifikasi ramah lingkungan. Perusahaan Y memperpendek rantai distribusi untuk menurunkan emisi karbon. Perusahaan Y yang bergerak di bidang distribusi barang elektronik memiliki rantai pasokan yang panjang dan kompleks yang menyebabkan tingginya emisi karbon. Strategi: untuk mengurangi emisi karbon, perusahaan ini memperpendek rantai distribusi dengan membangun gudang regional dekat dengan pusat pasar utama. Selain itu, mereka juga mengoptimalkan penggunaan transportasi yang lebih efisien, seperti kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif. Hasil: emisi karbon dari transportasi menurun sebesar 25% dalam 2 tahun setelah perubahan dilakukan. Perusahaan juga meningkatkan kecepatan distribusi dan mengurangi biaya operasional. Strategi operasional berkelanjutan bukan hanya tentang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan menerapkan konsep triple bottom line, serta langkah-langkah seperti analisis lingkungan, optimalisasi proses, dan kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang mendukung keberlanjutan. Studi kasus yang telah dijelaskan menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi melalui inovasi yang cermat. Dengan berfokus pada keberlanjutan dalam setiap aspek operasi, perusahaan tidak hanya akan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan pelestarian planet kita. Sampai sini dulu. Pembahasannya kita lanjut di part 2. Pertanyaan yang sudah terkumpul akan saya lihat dan nanti saya akan coba jawab
Jadi bersabar atau kalian bisa baca lagi dari literatur